Pas ulang tahun ke-30, aku tuh langsung mikir kayak gini, ya Allah, aku udah 30 tahun, udah tua. Mulai dari situ aku mulai pakai itu skincare yang anti-aging gitu-gitu. Kalau di 20 tuh pengen ini, pengen itu, tapi kepalanya terlalu berisik, kadang akhirnya actionnya juga mungkin jadinya kesana kemari. Iya. Jadi lompat-lompat, kesini ikut ini ikut itu, jadi nggak terarah lah gitu. Masih explore segala macam hal gitu. Sedangkan kalau di usia 30 tuh udah lebih terfokus, udah lebih bisa nentuin prioritas juga, mana yang perlu aku kembangin saat ini, mana yang aku rasain ya ketika bedanya aku di umur 20 sama di 30, mungkin turning point-nya itu aku di 30 tuh udah berdamai dengan semua luka aku di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Obrolan 30-an. Nah, nggak nyangka ya Haf, kita tuh sekarang udah ada di angka 30. Iya bener. Pernah ngebayangin gak sih Haf, kamu bisa hidup sampai di 30 tahunan gitu? Sebenarnya ada keinginan buat misalnya aku pengen sukses gitu, pengen ini pengen itu, nanti usia 30-an udah gini udah gitu, udah punya apa, udah punya itu. Ternyata gak ada yang kecapai. Wah, belum semua tercapai gitu ya. Emang dulu harapannya di 30-an tuh udah ngapain aja, Hap? Udah nikah. Udah punya anak. Udah punya anak, berapa anaknya? Pengennya punya 2. Udah punya 2 anak. 30 ya, usia 30 gitu. Oke, udah membina rumah tangga sendiri gitu ya. Yang udah mudik nanti teh kalau lebaran. Bener. Karena aku lebaran teh enggak pernah mudik. Belum. Ke kota suruh soalnya. Nah, berarti ternyata sekarang udah ada di 30-an nih. Berarti kan kamu waktu umur 20-an kamu udah mikirin itu ya. Nanti aku umur 30-an udah pengen punya anak, pengen punya keluarga, terus udah pengen punya harapan-harapan ekspektasi kamu di 20. Terus pas sekarang udah di 30, ternyata ekspektasi itu belum terpenuhi atau belum tercapai. Gimana tuh rasanya, Haf? Pertama setelah dari umur 20 kan punya ekspektasi terkait umur 30 dan nikah, punya anak, pengen punya apa-apa gitu ya. Terus ternyata hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan dan akhirnya ya udah dijalani, dinikmati prosesnya. Mendekati usia 29 mau ke 30, aku tuh kayak yang oke, berarti realitasnya mungkin aku nggak bisa mencapai itu di usia 30. Kan nggak mungkin ya, tiba-tiba belum nikah 30 tiba-tiba punya anak 2 gitu kan. Iya tuh. Akhirnya mungkin aja sih, bisa aja. Iya sih. Tapi kan waktu itu saat 29 enggak ya ternyata gitu. Akhirnya di usia 29 aku teh ya udah deh, aku pengen cepet-cepet 30 tahun aja. Aku pengen melepaskan ekspektasi aku dan ya udah menikmati hidupku gitu. Akhirnya setelah masuk ke usia 30, aku udah di posisi yang kayak menetralkan lagi semua ekspektasi, menetralkan rasa-rasa dan yang mungkin di usia 29 aku mulai ada kecewa sama diri, kecewa sama kehidupan, kecewa sama harapan, takdir segala macam. Tapi di sekarang umur 30 udah berdamai gitu. Ya, jadi ya udah aku membuat resolusi baru lagi, ngebuat mindset baru lagi yang memulai usia 30-an aku dengan journey baru yang lebih seru. Yang lebih seru. Ternyata di 30-an belum nikah, belum punya keluarga juga, ketika kita ekspektasinya diturunkan, terus resolusinya dirubah gitu ya, dan kita memaknai dengan pemaknaan yang lain tuh seru juga ya, Haf ya. Seru banget. Wah, ternyata di 30 kamu masih bisa explore segala macem gitu dengan hal-hal yang mungkin aku tuh nggak bisa ngelakuin itu karena keterbatasan. Aku udah punya anak, aku udah punya suami gitu kan. Nah, berarti ada triggernya nggak awalnya ketika kamu ngerasa kayaknya nih gue mesti mulai berdamai nih sama ekspektasi di 20-an gitu. Itu kapan tuh, Haf? Saat umur 29 itu mau ke 30 gitu kan, kayak triggernya udah 29. Triggernya kayak ya ampun udah abis nih usia 20-annya gitu.
udah tahun terakhir nih. Ya Setahun lagi nih gitu kan. Realistisnya mungkin nggak bisa tiba-tiba punya rumah juga, nggak bisa tiba-tiba punya sesuatu yang aku harapkan, karena pasti ada proses kan. Meskipun keajaiban bisa aja terjadi ya, tiba-tiba Allah ngasih rezeki dari hal yang tidak diduga gitu. Tapi kan secara pikiran yang real aku pegang misalnya ya, kehidupan aku dan tabungan aku misalnya, aduh kayaknya capaian aku di 20-an tidak tercapai nih gitu. Akhirnya malah kecapainya di 30 ya, Hap. Iya, ada beberapa yang kamu jadikan hope gitu ya, dan kecapai justru di 30-an gitu ya. Dan dengan kamu belum menikah, belum berkeluarga, malah bisa ngebahagiain keluarga kamu ya, Hap ya. Iya benar, karena ternyata nggak nyangka juga sih, ternyata mulai masuk usia 30 kok satu-satu ada yang kebuka jalannya gitu ya. Mungkin kalau di usia 20-an aku ngelihatnya itu sesuatu yang negatif, kayak belum tercapai, udah nggak mungkin lah ini gimana gitu. Tapi ternyata ketika ngelihat dari sudut pandang lain di usia 30-an, oh ini ya ternyata aku menunggu momen ini. Allah ngajarin aku dulu buat sabar dan nunggu saat yang tepat kayak gitu. Wah, seru banget ya, Hap ya. Hap, kan sekarang kita udah 30-an ya. Pernah nggak sih pas nginjek di usia 30 kamu ngerasa aku udah tua ya? Kalau aku pernah loh. Gimana Teh? Jadi pas ulang tahun ke 30 aku tuh langsung mikir kayak gini, ya Allah, aku udah 30 tahun, udah tua. Nah mulai dari situ aku mulai pakai itu skincare yang buat anti aging gitu-gitu. Karena emang ngalamin banget ngerasa jadi tua di umur 30. Apa tuh? Gitu. Ya itu kayak mulai ada kerutan, terus aduh kok jadi gampang sakit-sakit badan gitu ya. Terus mulai nggak kuat makan pedes. Itu titik awal kayaknya aku udah tua nih gitu, udah nggak kuat makan pedes gitu. Jadi pas di umur 30-an tuh aku ngerasa ini aku kayaknya udah tua deh. Karena dulu tuh aku di umur 20-an sampai 30 aku tuh jarang skincarean. Bisa dibilang nggak pernah skincarean, nggak pernah ngerawat tubuh lah yang gimana-gimana. Tapi semenjak umur 30 kayaknya aku lebih aware sama diri aku gitu ya. Wah ternyata aku ini udah 30 nih. Kalau nggak dirawat gitu ya, aku takutnya bukan hanya wajah ya, tapi nggak dirawat badan dengan baik, asupan makanan yang baik. Nah itu takutnya ada efeknya di usia nanti gitu, di usia 40. Kalau Hafsah sendiri ngalamin nggak kayak pas masuk 30 tuh aku udah tua nih gitu? Iya sama sih kayak tadi Tevi cerita, sekarang nggak kuat makan pedas. Aku juga biasanya dulu kalau makan pedas tuh level 3, level 4. Sekarang mah kalau nggak level 2, level 1. Sebenarnya nggak kuat. Itu tanda-tanda sebetulnya Allah sudah mengurangi nikmat-nikmat dalam tubuh kita ya. Gitu. Ya ampun. Biar kitanya lebih mindful, lebih sadar diri bahwa kita tuh udah 30 tahun gitu. Bener. Dan di fase 30 tahun ini tuh aku udah males banget ngekoreksi apapun ke semua orang yang terkait hal-hal yang misalnya itu tuh bukan aku, tapi mereka mengasumsikan itu. Nah aku tuh kayak udah gini ya, ini sesimpel ini aja. Di usia 30 tuh aku tuh kan sering typo kalau nulis. Kalau dulu itu tuh aku bakalan effort banget ngebenerin typo itu. Tapi di usia 30 ini aku tuh udah kayak pengen udahlah, yang lain juga ngerti kali ya tiponya aku tuh maksudnya apa gitu. Tapi waktu aku umur 20 itu nggak bisa. Aku tuh perfeksionis, mesti yang dibenerin, gitu ya? Diedit dulu, nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Kalau sekarang tuh kayak ya udahlah, pasti ngerti kok yang baca juga gitu. Udah ada di fase ketika nulis terus typo udah nggak mau ngebenerin dan berharap orang tuh ngerti gitu. Apalagi gitu. chatnya banyak ya, pasti pegel juga kan ngetiknya. Gitu. Terus yang kedua, udah nggak neko-neko lagi gitu, kayak oke, lu suka sama gue, mau temenan sama gue boleh, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau dulu kan 20-an tuh musim-musimnya masih ngegeng ya. Ketika gengnya kemana ngopi terus kita nggak diajak, biasanya sedih atau gimana. Cemburu gitu ya, kenapa sih gitu. Iya, kalau sekarang kayak udah di fase yang udahlah, pengen tenang aja hidup gitu. Udah mah hidupnya udah lagi rumit banget gitu ya, udah rumit,
jangan diperumit dengan pikiran-pikiran kita yang rame gitu. Ya udah sekarang mah lebih mindful aja, jalani apa yang bisa dijalani aja gitu. Lebih bisa ngefilter ya. Terus kalau Teteh nih ya, waktu usia 20 tahunan, kira-kira saat usia 20-an nih, ngebayangin usia 30 tuh kayak apa sih Teh? Nah, aku tuh dulu gini Haf, di usia 20, aku tuh ngebayangin di usia 30 tuh, aku tuh udah jadi sukses. Suksesnya apa nih? Nah, sukses di sini tuh aku udah mapan ya. Mapan dalam artian aku udah financial freedom gitu. Walaupun aku nggak ngerti ya, setiap orang kan definisi financial freedomnya tuh beda-beda gitu. Nah, aku tuh financial freedomnya udah di tahap kayak pengen apa-apa aku nggak usah mikir dan nggak disesali gitu. Sekarang udah bisa nih. Alhamdulillah. udah kayak gitu, udah di fase itu. Kalau dulu tuh di 20 ngebayangin, aduh aku nanti 30 kalau pengen ini tuh nggak usah mikir ya. Oh, kalau pengen goreng nugget nggak pakai nasi juga nggak apa-apa ya gitu. Iya, jadi bener. pas sekarang ya udah seperti itu, alhamdulillah gitu. Iya, apalagi kadang setiap minggu juga suka ada yang ini ya datang paket gitu ya. Nah di 30-an mah itu tuh udah bahagia banget ya, ketika tiap minggu tuh ada yang nyamperin ke rumah terus bilang paket. bukan lagi yang nyamper buat nongkrong gitu kan, kayak gitu. Jadi itu banget sih yang beda. Tapi aku di 20 tahun tuh aku ambis banget anaknya, pengen mencapai segala yang aku capai, dan alhamdulillah di setiap tahunnya sih goals aku tuh selalu kecapai gitu. Misalnya aku punya goalsnya tuh 5 gitu, biasanya kecapai 4 gitu, ada satu yang enggak gitu. Jadi ketika satu yang enggak ini, aku akan jadikan ini tuh goals di 2025. Apa? Goals 2025? Nah, goals 2025 itu adalah goals yang aku belum tercapai di 2024, yang pernah aku tuliskan di 2023, dan yang pernah aku harapkan di 2022. Apa tuh? Jadi nyelesain itu sih. Tentunya di Sintesa sih. Aku karena punya keinginan dan pencapaian Sintesa itu ada di state ini, tapi belum ke situ gitu. Nah, itu yang di 2025 aku masih mau usahain. Gitu buat teman-teman yang mau kolaborasi sama Sintesa, ayo yang mau dibantu perusahaannya, developmentnya, ke Sintesa aja gitu. Sip, mantap. Iya ya. Itu sih. Tapi meskipun misalnya belum tercapai di rencananya di 2022, ke 2023, ke 2024, tapi paling nggak setiap tahunnya terasa ada peningkatan. Betul. Menuju target itu. Betul, iya. Karena pas di 30 tuh udah gak ngoyo banget gitu. Misalnya kayak harusnya nih aku tuh achieve-nya tuh 100% gitu. Tapi masih ada di 48%, ya udah gak apa-apa. Tapi ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Yang insya Allah dari pelajaran-pelajaran sedikit-sedikit, sebenarnya Allah juga nyiapin kita ya. Betul. Untuk sampai di sana. Betul, pasti gitu. supaya kita nggak kaget mungkin ya, dan benar-benar siap sebenarnya. Iya, benar-benar. Kalau kamu sendiri bedanya 20 sama 30 apa sih? Kalau aku bedanya udah di pola pikir sih. Jadi kalau di 20 tuh pengen ini, pengen itu, tapi kepalanya terlalu berisik, kadang akhirnya actionnya juga mungkin jadinya kesana kemari. Jadi lompat-lompat, kesini ikut ini ikut itu, jadi nggak terarah lah gitu. Masih explore segala macam hal gitu. Sedangkan kalau di usia 30 tuh udah lebih terfokus, udah lebih bisa nentuin prioritas juga, mana yang perlu aku kembangin saat ini, mana yang nanti dulu gitu ya. Jadinya dengan lebih terfokus itu, satu persatu yang bisa aku pelajari lebih cepat masuknya gitu, lebih cepat dipelajarinya gitu. Karena kayak terstruktur ya gitu akhirnya. Pelan-pelan gitu. Dan lebih sabar sih. Lebih sabar. Kayak dulu tuh kayak pengen semuanya dicapai gitu kan. Akhirnya ternyata nggak ada prioritas lah, semuanya penting gitu ya. Iya gitu. Ternyata juga akhirnya Allah masih belum memberikan di saat usia 20-an itu kan gitu. Mungkin emang fasenya berjuang mungkin ya bagi aku gitu. Dan tapi di 30-an ini alhamdulillah gitu ya, mulai kegambar, mulai bisa lebih sabar lagi, pelan-pelan nikmatin satu-satu kayak gitu. Dan itu ngasih arti banget sih buat aku gitu. Oke. Ada nggak di 20-an yang kamu sesali karena aduh harusnya aku tuh ini tuh di 20 nih gitu ngejalanin ini tuh, ada nggak? Apa ya?
misalnya di karir, di keluarga, atau di apa ya namanya, pertumbuhan kamu gitu. Aduh, kenapa ya nggak dari dulu aku ngelakuin ini misalnya? Enggak sih, karena di 20-an tuh aku justru karena ngelakuin terlalu banyak hal gitu. Jadi akhirnya ya itu tadi nggak bisa fokus. Nah, mungkin bukan aku sesali sih, tapi kayak aku belajar dari saat ini ke masa lalu. Kayaknya harusnya aku waktu itu tuh lebih fokus aja ke satu-satu dulu ya gitu paling. Karena kemarin terlalu rame gitu ya, terlalu riuh, segala terus pengen dicapai. Omongan kanan kiri masih didengerin sama aku, kan jadi kayak bener. harus nih, aduh cepet nih gitu. Akhirnya malah jadinya buru-buru pengen ngejar sesuatu, tapi akhirnya jadinya mungkin jadi kurang fokus dan nggak sedetail itu, nggak sestruktur itu gitu. Itu sih bedanya. Ya, nah berarti kan ini kita udah 2025 nih, Haf. Iya benar. Gitu. Nah, ada nggak sih hal-hal yang nggak mau kamu ulang di 2025 yang itu tuh pernah kamu lakuin dan kamu sesali di 2024? Oh, ini nonton kebanyakan. Nonton drakor ya? Nonton drakor, nonton Netflix gitu ya. Iya benar, nonton kebanyakan. Kayak di tahun-tahun sebelumnya tuh kayak masih banyak gitu nontonnya drama, ngikutin drama Korea apa segala macam gitu. Karena ya mengisi kekosongan waktu yang chat aku kan kosong ya, jarang yang ngechat gitu. Jadi kadang ya udahlah nonton aja gitu. Tapi di tahun 2025 nih aku ngurangin nonton sih. Aku udah mulai ngurangin langganan tontonan supaya nggak kebablasan gitu. Jadi aku udah nggak langganan lagi. Dan meskipun ya nonton sesekali mah masih ya buat ya namanya juga perlu ya hiburan dan update juga lah dikit gitu. Tapi ngurangin kan itu. Nontonnya juga kita suka ada reasonnya ya, misalnya kayak, duh aku pengen nonton ini nih karena relate banget sama keseharian aku gitu kan, seperti itu. Gitu. Kayak waktu itu juga ada ya tentang drama Korea tentang kesehatan mental juga ya. Nah itu kita nonton ya. Kasih pelajaran juga kan buat kita, pandangan gitu. Iya, dan aku juga langganan Netflix diajarin kamu kan. Aduh dong. Gitu. Iya. Jadi nggak ada ya, itu aja yang nggak mau diulang di 2025 itu yang utamanya sih. Biar lebih fokus juga sih, karena sekarang banyak tugas kuliah. Banyak tugas kuliah, tugas kerjaan, proyekan. Belum lagi kamu jadi salah satu product owner yang itu pasti akan challenge banget, menyita banyak waktu dan pikiran untuk digenjot gitu ya, untuk ayo gitu. Iya benar. Berarti 2025 langkah kecil apa nih yang mau dilakukan? Ini kan udah di 2025 nih, awal 2025. Langkah kecil apa yang menurut Hafsah itu mudah, kamu juga enjoy ngerjainnya? Mau ngelakuin apa? Nentuin prioritas sih. Nentuin prioritas. Mana yang bisa aku kerjain lebih dulu, mana yang bisa nanti dulu, mana yang bisa aku delegasikan aja ke orang lain gitu. Oke. Kalau biasanya semuanya nggak ada prioritas ya? Iya, semuanya sendiri penting, aku lakuin, semua penting, semua aku kerjain. Semua penting dan semua mendesak gitu ya. Sekarang mah aku nge-laundry guys. Nah kalau dulu kan nggak mau banget nge-laundry ya, karena mesti dikerjain segala macam. Tapi sekarang ya udahlah nge-laundry aja, terus aku bisa ngerjain hal yang lain. Bener. Gitu. Mending buat ngerjain yang lain atau mending ya udah pakai waktu yang tadinya nyuci dan nge-laundry, ya aku istirahat di sela-sela aktivitas gitu. Betul. Nah kalau aku di 2025 selain tadi yang aku tulisin 2024 yang pernah diharapin 2023, 2025 itu aku bener-bener pengen fokus ke satu hal yang bisa aku kerjain, karena memang di 2025 ini sudah aku delegasikan ke beberapa orang gitu, dan akhirnya aku pengen banget mendalami satu ilmu gitu ya. Jelas kalau ilmu psikologi, karena memang itu mah udah dari dulu dan itu udah makanan sehari-hari ya, baca-baca jurnal psikologi dan lain-lain. Tapi ini ada satu ilmu yang pengen banget aku dalemin banget. Apa tuh? Ilmu bisnis, sales dan marketing. Wih, gitu. Mantap, keren. Jadi aku udah mulai, aku pengen nih ikutan seminar, webinar atau coaching, training
di dunia bisnis gitu. Pengen ngedalamin banget dunia itu sih di 2025. Amin. Sama pengen selesai sama hal-hal yang masih terganggu dengan masa lalu gitu. Jadi yang jadi ruminasi itu dah mulai 2025 ini aku selesaiin. Aku udah berdamai dengan semua itu. Bismillah. Ya Allah. Mudah-mudahan 2025-nya kalian juga lancar ya teman-teman ya. Apa-apa yang kalian harapkan itu yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa Allah jawab di 2025 ini gitu. Walaupun jawabannya nggak selalu indah, tapi insya Allah karena kita selalu yakin ya bahwa Allah itu selalu ngasih yang terbaik. Selalu, bukan kadang-kadang, selalu ngasih yang terbaik. Jadi mudah-mudahan di 2025 yang belum nikah, yang belum dapat jodoh, yang belum kecapai, semuanya itu bisa memaknai bahwa itu sudah Allah gariskan dengan sangat baik untuk kita semua. Benar, gitu. Karena yang terpenting selain dari tujuan atau goals yang ingin dicapai, sebenarnya yang paling penting adalah gimana cara kita menikmati, meridoi, mengikhlaskan apa yang sebenarnya Allah kasih dan Allah gariskan untuk kita gitu. Karena di meskipun setiap saatnya ketika mencapai goals nggak mungkin selalu tercapai ya. Mungkin ada tantangannya, rintangannya, ujiannya, ada konfliknya, ada segala macamnya. Tapi yang penting gimana caranya biar kita bisa mengatasi itu, menyelesaikan itu, sampai nanti akhirnya mungkin suatu hari Allah ridhoi kita juga untuk mencapai goals itu. Karena itu proses kan. Betul banget Haf. Dan yang aku rasain ya ketika bedanya aku di umur 20 sama di 30, mungkin turning point-nya itu aku di 30 tuh udah berdamai dengan semua luka aku di masa lalu. Baik luka yang atas pengasuhan orang tua misalnya, yang aku anggap itu salah gitu, dengan hal-hal yang aku sesali di masa lalu, misalnya ya kecepatan nikahnya misalnya kayak gitu, atau aduh jadi nggak bisa gini nih, nggak bisa gitu. Ternyata di 30 aku tuh mencoba berdamai dengan itu semua. Justru ketika kita udah damai dengan itu semua dan kita juga nggak menyalahkan Allah ya atas apa-apa yang terjadi, semua tuh pintu-pintu tuh ngerasa kebuka nggak sih Haf? Ya, kebuka banget ya. Dan bener teh, aku langsung merinding beneran asli. Di usia 30 tuh emang bener kayaknya fase-fase kita berdamai dengan diri kita sendiri. Iya. Wah, aku ngalamin banget tahun 2024 kemarin gitu. Dan mungkin 2025 ini masih proses juga ya. Untuk berdamai dengan diri. Di 30 itu tuh kematangan seseorang ya, mulai ke dewasa masuk gitu ya. Masuk dewasa tuh emang di 30 gitu. Jadi ketika di 30 tuh, kalau 25 itu masa-masa muda berapi-api. Masa muda berapi-api, terus ada krisis diri dan lain-lain. Ini ya, quarter life crisis quarter life crisis. Tapi ketika masuk di 30, rata-rata sih kayaknya turning point-nya tuh berdamai di 30 deh. Ya. Kayak yang udah. Ada teman-teman pun yang kayak belum nikah di usia 30-an, ketika aku tanya, ya udah itu kan di luar kendali aku. Sekarang yang bisa aku kendaliin ya udah aku sekolah terus sampai mencapai gelar aku doktor, itu yang bisa aku kendalikan. Kalau untuk nikah kayaknya udah kayak udahlah gitu, terserah Allah aja. Toh nanti kalau memang sudah pantas akan Allah pertemukan gitu. Semuanya di situ. Padahal di sebelumnya tuh ngebet banget pengen nikah, sampai bilang kenapa ya aku belum nikah terus gitu. Kayaknya beneran deh turning point-nya di 30 gitu. Nah, buat teman-teman yang masih 20-an, biar 30-nya itu udah bisa firm ya sama dirinya, boleh nanti dibantu di Sintesa untuk coaching, training, konseling ya sama dirinya. Bener gitu. banget. Dan yang usia udah 30-an juga ya bisa juga dibantu sama Sintesa kalau misalnya perlu ada hal-hal dalam diri yang perlu didamaikan, yang perlu dirilis gitu. Sebelum nanti kita life begin 40 ya. Iya, life begin at 40 ya. Sebelum nanti 40, karena katanya kalau di 40 tuh kayak udah jadi karakter aja gitu. Udah lebih menetap gitu ya, susah diubahnya lagi gitu. Wah, seru nih ya. Iya, mudah-mudahan nanti teman-teman menemukan dirinya itu justru sebelum 30 ya, kalau kita harapkan ya, biar lebih firm, lebih seru. Dan anak-anak Gen Z sekarang kan mereka itu lebih
kenal sama dirinya dan lebih aware gitu. Iya, benar. Aku maunya apa, nggak sukanya apa. Beda mungkin dengan kita anak-anak milenial dulu ya, yang nurut-nurut aja sama orang tua, kadang diarahin ke sana ke sini. Tapi mudah-mudahan anak-anak sekarang tuh udah lebih tahu siapa akunya, siapa dirinya, sehingga mereka nanti di usia 30-an tuh udah lebih firm ya, gak galau lagi udah gitu. Tahu apa yang mau dilakukan gitu ya. Istilah kalau tagline Sinta sama sadar, kenal, kendali. Gitu teman-teman. Oke, itu obrolan 30-an aku sama Hafsah tentang apa sih bedanya umur 30 sama 20 tahun, rasanya seperti apa gitu. Terima kasih.